Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Bagus Muhammad Ibrahim Fatoni, peserta Latsar CPNS 2024 Angkatan 81 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait isu-isu manajemen ASN dan Smart ASN. Di sini saya akan membaginya menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah definisi manajemen ASN dan Smart ASN. Selanjutnya adalah pengenalan tentang unit kerja di mana saya ditugaskan, yaitu Program Studi Agribisnis Universitas Sumatera Utara. Kedua, isu aktual di unit kerja saya. Dan yang keempat, analisis dampak isu aktual. Selanjutnya, penilaian analisis prioritas isu menggunakan USG, analisis USG. Dan yang terakhir adalah gagasan kreatif solutif dalam menyelesaikan isu-isu prioritas tersebut. Saya mulai dari yang pertama, yakni definisi manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN sendiri yakni tentang pengelolaan ASN yang mencakup perekrutan, pengembangan, penempatan, penilaian kinerja, dan pemberhentian ASN dengan tujuan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, beretika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. ASN sendiri memiliki tugas dan fungsi. Pertama, pelaksanaan kebijakan publik. Fungsinya, tugasnya adalah melakukan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Dan kedua adalah pelayan publik. Tugasnya yakni memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir adalah perekat dan pemersatu bangsa. Sementara Smart ASN sendiri merupakan singkatan dari strategis, melayani, adaptif, responsif, dan transparan. Tujuannya yakni untuk meningkatkan kapabilitas dan kinerja ASN serta efisiensi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK. Profil Smart ASN sendiri yakni berintegrasi, profesionalisme, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi serta bahasa asing, berjiwa entrepreneurship, nasionalisme, berwawasan global, berjiwa hospitality, dan memiliki jaringan yang luas. Pengenalan terkait program studi agribisnis Universitas Sumatera Utara di mana saya ditugaskan. Program studi agribisnis memiliki akreditasi, yakni baik sekali, dan didirikan pada tanggal 15 November 1956, merupakan salah satu program studi yang tertua di Universitas Sumatera Utara. Visinya yakni menjadi lembaga pendidikan tinggi pertanian unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan sumber daya manusia dengan kompetensi utama agribisnis yang berdaya saing global. Pada tahun ini agribisnis sedang dalam masa akreditasi internasional dari FIBA-A untuk mewujudkan visi yakni berdaya saing global. Berikut adalah kondisi aktual saat ini program studi agribisnis di mana mahasiswa aktifnya ada 843, guru besarnya ada 1, dosennya ada 26, tenaga kependidikannya ada 2, alumninya sudah 1.214, jumlah mata kuliah yang ada dalam kurikulum MBKM yaitu 161 mata kuliah. Laboratoriumnya ada 1, yaitu laboratorium inkubator bisnis, dan adanya inbound student dari MBKM yang datang 4 mahasiswa yang datang dari universitas lain untuk belajar di prodi kami. Isu aktual yang ada di program studi agribisnis yakni yang pertama adalah belum optimalnya penggunaan e-learning. Ada beberapa mata kuliah yang sudah menggunakan e-learning, tapi kalau ada persentasenya masih banyak yang menggunakan manual. Kedua, rendahnya partisipasi mahasiswa terhadap kompetisi internasional. Ini benar-benar sangat rendah. Dan yang ketiga, belum adanya modul ajar yang bilingual. Dan ini juga merupakan problem yang harus diselesaikan jika ingin berakreditasi internasional. Analisis dampak isu aktual dari 3 isu yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama,
Jika belum optimalnya penggunaan e-learning itu dibiarkan saja, maka akan berdampak kepada penurunan kualitas pembelajaran, kesulitan mengukur perkembangan mahasiswa, dan yang terakhir adalah tidak efisiennya proses administrasi dan manajemen pembelajaran. Yang kedua, jika rendahnya partisipasi mahasiswa terhadap kompetisi internasional itu dibiarkan saja, maka akan terjadi penurunan daya saing dan reputasi program studi, terutama lulusan. Kedua, terbatasnya pengembangan soft skill dan jaringan global terhadap alumninya. Dan yang ketiga adalah berpotensi menurunkan motivasi belajar mahasiswa. Dan isu yang terakhir yaitu belum adanya modul ajar yang bilingual. Dampak pertama yang akan muncul yakni hilangnya kesempatan program studi untuk dapat terakreditasi internasional, karena ini adalah syarat wajib yang harus dipenuhi. Kedua, tidak adanya iklim pendidikan yang mendukung internasionalisasi, menggunakan bahasa-bahasa lokal sehingga iklim internasionalisasinya tidak terbentuk di situ. Kedua, terakhir yaitu penurunan kualitas pembelajaran secara sudut pandang internasional. Analisis prioritas isu dari 3 isu tersebut menggunakan USG, yakni Urgency, Seriousness, and Growth. Dalam penilaiannya, saya menggunakan skala Likert dari skala 1 sampai skala 5. Berikut merupakan hasilnya di mana belum optimalnya penggunaan e-learning, total skornya masih 11, rendahnya partisipasi mahasiswa terhadap kompetisi internasional, total skornya 10, dan yang terakhir yaitu belum adanya modul ajar yang bilingual, urgensinya 5, seriousness-nya 5, growth-nya 5. Karena memang saat ini isu utama yang harus diselesaikan dalam masa akreditasi internasional. Gagasan kreatif solutifnya yang pertama yaitu pembuatan template modul ajar bilingual yang sesuai dengan akreditasi atau format dari pengakreditasi internasional yaitu FIBA-A, dan yang kedua sosialisasi dan pelatihan template modulnya, dan juga penggunaan aplikasi AI yaitu DeepL yang dapat membantu mentranslate file modul tersebut secara cepat. Dan yang ketiga, membuat pojok bantuan modul ajar di mana jika dosen kesulitan atau ada kendala dalam pembuatan modul atau juga dalam penggunaan DeepL, maka dosen dapat menuju ke pojok bantuan modul ajar. Berikut yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan tagline ASN yaitu Bangga Melayani Bangsa. Terima kasih.